Tapi yang jauh mungkin lebih berbahaya yang menurut Imam Nawawi dalam Syarah Muslim itu, Sahih Muslim adalah setan-setan bisu. Nah, setan-setan bisu itu adalah mereka orang-orang yang sebenarnya berpengetahuan, berilmu. Mereka tahu bahwa yang terjadi di sekelilingnya itu semua adalah kebatilan. Tapi mereka lebih memilih bisu. Dan ini yang ketiga yang paling penting adalah kita tidak memiliki sentra komando. Ya, kita tidak memiliki sentra komando sehingga bisa tersentralisir semua kekuatan umat, terkristalisasi gerakan umat ini sehingga terarah seperti Bapak tadi sampaikan bahwa kita membutuhkan suatu figur sentral yang kemudian bisa mempersatukan itu semua. Yang ingin saya kedepankan, bagaimana update gerakan Syiah hari ini di seluruh dunia maupun di Indonesia itu mungkin cukup dibutuhkan Pak Kiai, karena kalau sampai orang sudah tidak bisa membedakan mana Muslim, mana Syiah, wah ini udah saya yakin dia tidak memahami Islam, sangat tidak memahami Islam. Syiah itu nggak ada sama sekali nilai Islamnya, Pak. Coba di mana yang ada nilai Islam gitu? Syahadatnya berbeda, ya kan? Rukun iman, rukun Islamnya berbeda. Mulai dari azan sampai wudhu sampai sholatnya berbeda. Kitab sucinya berbeda, hadisnya berbeda. Mereka bikin hadis sendiri. Lalu samanya dengan Islam itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, hari ini saya Alfian Tanjung mendapatkan kehormatan untuk memulai mesin pemberitaan dari kantor Gedung Dakwah Anas, Aliansi Nasional Anti Syiah, yang kebetulan saya bisa langsung berjumpa dengan beliau yang sangat dikenal. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa dengan sosok tokoh yang sangat luas dikenal. Beliau dikenal dengan Kiai Haji atau Kiai Atian Ali, yang tentu semua sangat paham. Beliau seorang yang sangat sederhana, sangat gigih, dan sangat jelas garis perjuangannya. Hari ini kita akan membicarakan hal yang berhubungan dengan kondisi umat Islam. Kenapa umat Islam hampir seolah-olah tidak berdaya? Mungkin buat Pak Kiai, saya mencoba memberikan pembuka, mudah-mudahan setelah ini kita bisa mendapatkan pengetahuan awal. Di seluruh dunia, ternyata kita harus akui, hari ini umat Islam itu nomor 2 terbesar di dunia setelah Pakistan. Tergeser, Pakistan sekarang 140,7 juta dan di Indonesia 136,4 juta. Ini mungkin catatan khusus untuk demografis. Secara internasional ada kurang lebih 2 miliar muslim seluruh dunia. Tapi untuk membela kawan-kawan sahabat-sahabat kita di Gaza, di Palestina, sepertinya tidak berdaya. Di Indonesia, umat Islamnya dalam data statistik yang mungkin belum terbaru, tapi tercatat 81,21%. Nah, kita akan meminta pengantar dari Pak Kiai Atian, bagaimana kok umat Islam yang mayoritas sepertinya di 2 titik utama cukup lemah. Yang pertama yang berhubungan dengan keberadaan para konglomerat dan tokoh-tokoh yang memiliki otoritas finansial. Kita sulit menyebut nama yang kalau disebut namanya dia akan berkhidmat untuk memberikan pembelaan secara pembiayaan dalam bentuk untuk Islam saja atau demi Islam. Yang kedua, tokoh-tokoh kepemimpinan yang boleh dibilang, apalagi kalau kepemimpinan masuk pada ranah politik, kita menjadi senyap ketika orang itu ada di bidang yang berhubungan dengan pemihakan kepada umat, maka kita juga kehilangan orang-orang itu. Maka kata awalnya adalah, kenapa umat kita itu, Pak Kiai, selemah ini baik secara lokal hingga di internasional? Ya, mudah-mudahan ini bahasan kita tidak membuat kita jadi pesimis atau umat jadi pesimis, apalagi apatis. Karena
kita dalam Islam diharamkan betul sikap apatis, apalagi berputus asa. Tapi ya memang kita harus membicarakan masalah ini untuk kemajuan umat di masa yang akan datang. Pertama, kalau ditanyakan kenapa umat Islam kok kondisinya seperti sekarang ini, pertanyaan yang pertama, siapa yang kita maksud dengan umat Islam? Kalau Islam itu kan akar katanya dari aslama. Itu lahir dari seorang yang mukmin, maka dia akan aslama Islam. Tunduk, patuh, taat, menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah yang dia imani. Nah, kalau kita pakai ukuran itu, jadi berapa sebenarnya umat Islam yang ada di negeri ini? Gitu. Itu pertama. Yang kedua, apa yang disinyalir oleh Rasulullah SAW itu sesuatu yang mutlak pasti akan terjadi. Karena ini bukan sinyalemen Rasul, karena beliau dalam urusan agama la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa 15 abad yang lalu beliau sudah mensinyalir dengan menyatakan yusiku anta tada'al umam alaikum kama tada'al akalatu ila kisatiha. Saya khawatir umatku di kemudian hari keberadaan mereka nggak lebih dari hidangan yang sudah tersaji, yang siap disantap oleh mereka orang-orang yang sangat rakus dan lapar. Sudah rakus, lapar lagi. Ini tentu mengagetkan para sahabat pernyataan Rasul ini. Sehingga salah seorang bertanya, "Au min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Adakah kondisi umat Islam seburuk itu hanya menjadi makanan dari orang-orang yang rakus dan lapar itu? Karena jumlah umat Islam hanya sedikit. Betapa semakin terkejut para sahabat ketika Rasul mengatakan, "La, tidak, bal antum yauma idzin katsir." Umat Islam pada waktu itu jumlahnya sangat banyak. Nah, kalau banyak, kenapa mereka hanya jadi makanan itu? Karena banyaknya itu setahu ubahnya seperti usaun, kausai sel, seperti buih di lautan. Buih di lautan itu jumlahnya banyak, cuman nggak jelas itu arahnya mau kemana, tergantung ombak yang menghempaskan, tergantung juga angin yang menghembus. Gitu. Saya kira ketika kita membaca hadis ini, rasanya sudah kita alami lama di negeri ini. Ini umat ini terombang-ambing, nggak jelas kemana arahnya. Mereka hanya jadi santapan oligarki dan piaraan-piaraannya itu. Dan nggak ada hubungan dengan termul ya. Istilahnya yang dia termul. Hanya jadi makanan mereka aja. Baik dari segi ekonomi, mereka akan memakan umat Islam. Dari segi politik sudah pasti itu. Dalam segala hal umat Islam hanya jadi makanan, terombang-ambing seperti itu. Ini kondisi yang ada. Kenapa? Ya itu tadi, karena kata Rasulullah pada waktu itu umat sudah menderita satu penyakit wahan. Penyakit wahannya apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan sangat takut sekali dengan kematian. Mencintai dunia itu enggak selalu harta, pangkat, jabatan. Cintai dunia itu diantaranya anania. Merasa diri paling benar. Atau mungkin fanatisme golongan itu. Fanatisme mazhab. Yang semua ini membuat umat semakin terpecah belah dan sebagainya. Sehingga dengan mudah ini bisa disantap oleh oligarki dengan ternak-ternak piaraannya itu. Kalau menurut pandangan Pak Kiai, situasi ini apakah sesungguhnya juga disadari oleh banyak tokoh-tokoh kita yang dikenal sebagai tokoh-tokoh umat di skala nasional, skala internasional, atau gimana keadaan sesungguhnya? Sehingga keadaan yang Pak Kiai sampaikan tadi, ya memang iya, al-wahan, cinta dunia, takut mati, memang menjadi satu istilah yang cukup luas dipahami. Bagaimana dengan guru-guru kita yang lain, ulama-ulama kita secara luas, Pak Kiai? Saya nggak berani mengatakan kalau mereka tidak tahu. Lah mereka orang-orang yang dikenal sangat tahu. Kalau kita diberikan gelar ulama itu kan
bentuk plural jamak dari kata alim. Alim itu orang yang berpengetahuan. Berpengetahuan artinya dia sangat mengetahui sekali apa yang sedang terjadi di sekelilingnya gitu. Dengan pengetahuan yang sangat memadai gitu. Tetapi masalahnya kalau tahu kenapa diam gitu. Kenapa tidak berbuat? Sepengetahuan saya ada 2 jenis setan yang ada di dalam kehidupan kita itu. Setan yang pertama dalam bentuk jin dan manusia yang kerjanya yuwaswisu fi sudurin nas itu. Nakutin. Nah, dia berusaha untuk mempengaruhi dengan yuwaswisunya itu mempengaruhi orang-orang yang di jalan yang benar itu untuk menyimpang ke jalan yang sesat itu. Kalau setan dalam bentuk itu memang harusnya bisa disadari keberadaannya karena jelas bisikan-bisikannya itu. Karena lebih-lebih kalau setan itu dalam bentuk manusia gitu. Wujudnya jelas gitu ya. Kalau setan itu dalam bentuk jin yang kadang-kadang agak susah karena nggak kelihatan wujudnya tapi bisikannya langsung terasa ke dalam hati seseorang. Tapi yang jauh mungkin lebih berbahaya yang menurut Imam Nawawi dalam Syarah Muslim itu Sahih Muslim adalah setan-setan bisu. Nah, setan-setan bisu itu adalah mereka orang-orang yang sebenarnya berpengetahuan, berilmu. Mereka tahu bahwa yang terjadi di sekelilingnya itu semua adalah kebatilan. Tapi mereka lebih memilih bisu. Gitu. Penyebab kebisuan itu apa karena ada gangguan pita suara atau apa? Apa yang menggangguan? Itu makanya tadi Rasulullah SAW sudah mengatakan cukup dengan satu kata, hubbud dunya. Hubbud dunya itu dia mungkin tidak ingin kehilangan popularitasnya, tidak ingin kehilangan posisinya, tidak ingin kehilangan umatnya, mungkin tidak kehilangan posisi dia, dan segala macam yang hubbud dunya itu. Baik, pemirsa, hari ini kita berada pada satu sesi sejatinya awalnya merupakan format uat bertamu, tapi kemudian diterima di studio sebuah kantor pusat yaitu Gedung Dakwah Anas, Aliansi Nasional Anti Syiah. Ini merupakan sebuah keberadaan yang harus diapresiasi dan merupakan keberadaan gedung yang tidak sewa pakai ya, milik kelembagaan, milik kelembagaan. Ini satu eksistensi yang bisa menjadi contoh. Semoga Anas-Anas di tingkat provinsi dan lembaga-lembaga perlawanan keumatan bisa juga punya posisi standing yang kuat. Kita akan coba masuk kepada negeri kita, Pak Kiai. Kalau di Indonesia ini, tadi saya ingat Pak Kiai bilang kita nggak boleh sampai terlalu pesimis atau kita lalu jadi ciut nyali, atau jadi minder, atau skeptis, apatis. Nah, dasar-dasar optimisme apa kalau kita berangkat di Indonesia kita? Sebagai seorang ulama, sebagai seorang yang mungkin bisa dibilang tokoh senior dalam pergerakan, optimisme apa yang masih bisa kita tampakkan, masih bisa kita konstruksikan untuk menghadapi situasi yang seperti kita bicarakan ini? Kalau dia seorang mukmin, dia seorang muslim, apalagi seorang ulama, pasti dia harus optimis. Pasti dia harus optimis. Karena sifat pesimis, apatis, apalagi putus asa, kata Allah bukan ciri orang mukmin, ciri orang kafir. Wala tayasu min rahillah, innahu la yayasu min rahillah illal qaumul kafirin. Surat Yusuf ayat 87. Yusuf 87. Enggak mungkin seorang mukmin itu apatis, apalagi putus asa. Jadi seorang mukmin harus optimis. Tetapi seorang mukmin itu bisa menjadi yang pesimis ketika dia tahu bahwa dia tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban yang Allah tetapkan dari dia. Dia harus optimis ketika dia sudah berbuat. Gitu. Bahwa apapun yang dia sudah berbuat, maka dia yakin Allah yang akan menentukan hasil itu kan bukan kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Allah belum menyatakan kun fayakun, maka sesuatu tidak akan pernah terjadi. Walaupun yang kita perbuat itu tidaklah maksimal, tapi yang akan menentukan kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau kita lihat di Al-Anfal 60, wa'iddu lahum mastata'tum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapkan oleh kalian apa yang kalian mampu siapkan. Allah tidak pernah mengatakan siapkan oleh kalian sesuatu yang kira-kira bisa membuat kalian menang dalam perjuangan. Tidak, kemenangan bukan kita yang menentukan. Allah hanya menuntut kita untuk berupaya
berupaya secara optimal memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan pada kita. Setelah itu Allah yang akan menentukan itu. Seorang ulama, seorang mukmin, dia harusnya optimis. Yang membuat kita tidak optimis itu kita lihat katakan sekarang ini karena kita belum berbuat. Kita belum berbuat. Kalau kita belum berbuat, bagaimana kita menyerah pada Allah? Apa yang kita serahkan? Yang namanya tawakal itu kan kita berserah diri. Tentu ada yang kita serahkan. Apa yang kita serahkan? Usaha dan perjuangan kita. Kalau disorot ini pakai, kebetulan kan ANAS juga sebuah kelembagaan yang cukup membuat getar ya, satu kelompok gerakan yang bernama Syiah. Mungkin nanti akan kita dalami itu. Bagaimana dengan keberadaan ormas-ormas yang sudah eksis? Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada PUI, dan ada sederet lembaga-lembaga yang tentu diisi oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas, mempunyai kualitas, menghadapi keterpurukan kita di satu sisi, keinginan kita agar kita tetap optimis. Kira-kira apa sedikit katakanlah feedback atau pandangan atau sedikit ya gagasan dari Pak Kiai untuk lembaga-lembaga ini? Sebenarnya kita merasa bangga dan merasa bersyukur pada Allah dengan keberadaan lembaga-lembaga ini. Artinya umat sudah semakin terpimpin gitu ya dalam satu organisasi Islam. Lebih-lebih di kita ada organisasi Islam yang sangat besar seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya itu. Dengan harapan tentu umat akan lebih terarah, terpimpin. Karena mereka ada dalam sebuah organisasi yang sudah sangat tua lagi kan itu. Tetapi dengan mohon maaf saya terpaksa harus mengatakan bahwa ya memang ya mungkin kacamata saya yang sudah buram gitu ya. Jadi saya belum bisa melihat apa yang menjadi harapan kita semua itu dari keberadaan organisasi ini. Menurut saya belum optimal atau mungkin saya tadi mungkin salah melihat gitu ya. Oke. Waalaikumsalam. Selamat datang Ustadz. Silakan Ustadz. Bisa di sana. Pemirsa, kita bersama ini kedatangan seorang ulama muda, Ustadz Rahmat Baikuni, dan alhamdulillah beliau bisa membersamai Pak Ustadz. Selamat datang. Baik, kita sudah memulai tadi dengan pengantar yang luar biasa tentang ketidakberdayaan umat, dan terus kita mulai merespon dengan pandangan-pandangan beliau yang sangat genial, yang kemudian terakhir saya menanyakan soal posisi dan fungsi-fungsi kelembagaan yang tadi mungkin bagiannya ada yang sedang diarahkan dan diberikan pandangan. Rasanya untuk Pak Kiai bisa diteruskan dulu supaya juga didengar oleh kawan-kawan kita dari lembaga-lembaga yang besar itu, bagian daripada tawasobil haq, tawasobil sabr, wa tawasobil marhamah ya. Mungkin bagian ini bisa menjadi hal. Oke, baik Pak Kiai. Kita minta kesediaan untuk kembali memberikan tambahan tentang kelembagaan, fungsi-fungsi kelembagaan. Mereka kan banyak tokoh-tokoh yang sangat dikenal luas secara internasional. Silakan Pak Kiai. Ya itu tadi, jadi dari satu sisi saya pribadi yang kebetulan tidak terlibat dalam organisasi itu, merupakan salah seorang mukmin yang sangat wajib bersujud syukurlah pada Allah dengan keberadaan ormas-ormas Islam itu. Kenapa? Artinya umat Islam di negeri ini, mereka betul-betul terarah, terpimpin gitu ya, dalam sebuah organisasi gitu. Sehingga dalam bayangan saya, maka umat ini akan mudah sekali tidak seperti yang digambarkan Rasul itu untuk menjadi makanan itu ya. Makanan para oligarki dan ternak-ternak piaraannya itu gitu. Sehingga persoalan negeri ini akan segera mudah terwarnai oleh ruhul Islam gitu. Ambillah kita, mungkin kalau kita selama ini luar biasa berjuang untuk menyelamatkan umat dari penyesatan akidah gitu ya. Katakanlah Syiah itu ya, yang saya yakin ini adalah aliran sesat yang tertua yang ada di dunia Islam. Saya pernah membayangkan itu, andai kata dua ormas besar ini, NU dan Muhammadiyah gitu, datang itu kepada pemerintah, lalu mengatakan kami menghendaki agar Syiah ini dilarang karena ini jelas-jelas menyesatkan akidah umat. Saya yakin nggak perlu waktu seminggu itu akan dilarang. Kita akan dalami soal Syiah nanti karena beliau adalah seorang yang sangat menguasai. Kita coba awali dulu kepada Ustadz Rahmat Baikuni.
tentang ketidakberdayaan, keterpurukan. Tadi saya awal dengan skala lokal, nasional, hingga internasional. Ada 2 miliar umat Islam di dunia ini, tetapi seolah-olah tidak berdaya untuk bisa membela saudara-saudara kita di Gaza. Ini kalau bahasa Betawinya nyangkutnya di mana nih? 2 miliar orang seluruh dunia, terus kelihatannya cuman emangnya ada apaan? Ngapain nyumbang-nyumbang yang jauh gitu? Di sini juga banyak yang susah gitu. Gimana itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sebelumnya mohon maaf Pak Kiai. Ya. Saya ikut bisa. San Alfian. Apa yang terjadi hari ini sebetulnya merupakan efek dari apa yang sudah menjadi penetrasi Barat yang telah berhasil membuat umat Islam itu terkotak-kotak, terpecah belah, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan yang signifikan untuk paling tidak menunjukkan inilah izah kami umat Islam. Seperti itu. Ya. Jadi apa yang mereka katakan the fight at impera, umat Islam yang tadinya satu kekuatan, satu ukhuwah Islam, yaitu dipecah belah dalam frame-frame nasionalisme, yang kemudian dipecah lagi dalam multi ormas, orpos, sekte madhab, yang kemudian masing-masing disibukkan dengan agenda mereka, agenda negara, agenda masing-masing. Dan hal ini yang membuat umat Islam tidak terfokus pada satu gerakan kebersamaan untuk menunjukkan kita umat yang besar. Ya, bisa dibayangkan lah 2, sekian miliar dari 7 miliar ini kan sesuatu jumlah yang sangat luar biasa, signifikan untuk melakukan sebuah perubahan. Yang kedua, kemudian kita juga dijebak kepada upaya mereka untuk itu tadi kata Pak Kiai, kita dihadapkan pada arus deislamisasi yang luar biasa. Ya, mafahim Islam dari umat Islam ini sendiri pun diserang dengan berbagai macam upaya, masuknya paham-paham sesat dan sebagainya. Hal ini membuat umat Islam makin jauh dari Quran dan Sunnah. Ataupun ketika ada mereka yang ingin berjuang, itu dibuat tidak pada hitoh Quran dan Sunnah, tapi terjadi talbis, ada infiltrasi dari luar Islam. Kemudian mereka terima, mereka campur adukan dengan Quran Sunnah, sehingga Islam menjadi abu-abu. Sehingga track mereka dalam berjihad ini tidak lagi pada koridor yang sesungguhnya, sehingga tidak membuahkan hasil dan pertolongan Allah pun tidak datang. Dan ini yang paling penting adalah kita tidak memiliki sentral komando. Ya, kita tidak memiliki sentral komando sehingga bisa tersentralisir semua kekuatan umat, terkristalisasi gerakan umat ini sehingga terarah seperti Bapak tadi sampaikan bahwa kita membutuhkan satu figur sentral yang kemudian bisa mempersatukan itu semua. Betapapun ini merupakan PR yang besar dan tidak mudah untuk melakukan ini. Dalam jangka pendek, jangka dekat ini kira-kira apa yang paling mungkin dilakukan? Karena kan fenomena mati kelaparan anak-anak kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita, ponakan kita yang ada di itu kan jadi berita ya. Matinya itu kelaparan, bukan ya kalau yang dibunuh memang kita sudah tahu. Yang mati kelaparan kan juga karena sumbangan makanan yang ada di Rafah, perbatasan Mesir dengan juga betul-betul diganggu, bahkan ada preman-preman yang juga minta uang lah, minta segala macem lah. Iya. Itu gimana, Ustaz? Iya. Paling tidak ada 2 arah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita menyeru intra kaum muslimin. Kita sadarkan kaum muslimin ini bahwa kondisi seperti ini memprihatinkan. Lupakan berbagai macam perbedaan di antara kita. Yuk sama-sama kita selamatkan. Pemahaman ini tidak boleh berhenti. Seperti yang selama ini dilakukan, ada aksi-aksi pemberitahuan pada masyarakat dengan aksi damai, aksi bela Palestina, hampir serempak di seluruh Indonesia. Jadi gerakan menembus blokade Gaza layak diteruskan ya? Layak diteruskan itu. Itu biar dunia mengetahui dan mendengar, sehingga karena terus sering mendengar, informasi terus disampaikan, sehingga paling tidak ada kesadaran dari para petinggi negara pada akhirnya. Jadi ada kemudahan bagi kita untuk yang kedua melakukan pendekatan pada para pemimpin negara, terutama yang ada di negara sekitar kita, ya, untuk mencoba membantu memberikan support kekuatan, paling tidak suaranya, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan. Pada akhirnya blokade tadi dibuka. Ya. Baik pemirsa, ini pembicaraan kita akan coba naikkan dengan pandangan yang lebih mendalam. Kita kembali kepada Pak Kiai. Bagaimana update gerakan Syiah hari ini di seluruh dunia maupun di Indonesia? Itu mungkin cukup dibutuhkan Pak Kiai, karena emangnya apa sih Syiah? Sama halnya dengan yang saya tekuni ya. Emang PKI masih ada kan gitu. Itu kan kalimat-kalimat yang sinisme ya kan. Nah, kembali mungkin soal Syiah. Syiah ini adalah paham yang memang diciptakan oleh orang di luar Islam, Yahudi.
untuk memecah belah umat Islam. Dan saya katakan tadi di awal bahwa dia adalah paham aliran sesat tertua, gitu. Karena dia yang pertama muncul hanya beberapa tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Karena dia diciptakan oleh sebuah kekuatan, dan kekuatan itu semakin eksis, maka dia pun semakin eksis keberadaan. Selama kekuatan yang menciptakan itu eksis, kan itu. Jadi kita rasakan sekarang memang semakin berkembang. Dan ini sangat berbahaya sekali bagi kita umat Islam dan bagi negara yang seperti kita yang negara mayoritas Muslim. Karena itu insya Allah tidak lama lagi segera akan terbit buku yang kita keluarkan dari Anas, ya, yaitu Bahaya Syiah bagi Akidah dan NKRI. Wah, keren. Ya. Jadi Bahaya Syiah bagi akidah bagi akidah dan NKRI. Ya. Lanjut. Ya, kita ingin mengingatkan, coba ambil contoh saja sekarang. Ketika Khomeini itu berhasil revolusi Syiah di Iran, kan banyak itu yang datang ke sana, termasuk wakil-wakil dari Indonesia itu, yang kemudian menjadi tokoh-tokoh Syiah di Indonesia. Itu kepada 40 perwakilan dari 40 negara itu, Khomeini berpesan itu, pulanglah kalian ke negara masing-masing, siapkan untuk revolusi. Nah sekarang yang berperang melawan Israel itu bukan Lebanon, itu Hizbullah, itu kelompok Syiah yang ada di Lebanon, bukan Lebanon, bukan negara Lebanon. Yang berperang melawan Israel sekarang bukan Yaman, itu Houthi, Pak, kelompok Syiah. Jadi bahwa mereka kemudian kenapa memerangi Israel, ya juga bukan karena ingin membela umat Islam. Yang di Gaza itu hanya kamuflase aja, Pak. Yang diserang oleh Lebanon kan hanya daerah wilayah yang pernah direbut oleh Israel, bagian Lebanon Selatan yang diduduki itu. Mereka hanya di situ saja untuk kembali merebut tanah milik mereka. Bahwa kemudian ada skala lebih besar oleh Iran didukung untuk Houthi dan ini. Karena Iran punya ambisi untuk mengembalikan lagi kekuasaan Persia. Kan daerah sini ini menjadi rebutan semua pihak, Pak. Amerika dan sekutunya punya kepentingan. Rusia, Cina juga punya kepentingan untuk menguasai Timur Tengah. Lah Syiah itu Iran dengan lainnya punya kepentingan untuk mengembalikan kejayaan Persia. Jadi banyak orang tertipu. Loh, kok kenapa ya? Kok malah Syiah membantu yang justru malah kata siapa membantu, Pak? Nah sekarang apakah kalau misalnya Cina itu dibantu juga oleh Rusia dan Cina harus kita katakan bahwa Palestina komunis itu? Kan enggak itu. Urusan membantu itu lebih banyak urusan politik, kepentingan politik. Jadi banyak mungkin orang yang terperdaya karena itu gitu. Tapi kalau saya melihat saya lebih suka dalam melihat kasus masalah ini bukan kenapa itu bisa terjadi gitu, tapi kenapa kita umat Islam kok tidak ada tidak ada perannya gitu. Ya itulah mungkin yang sejak awal saya katakan tadi, yang kita sebut umat Islam itu siapa, yang kita sebut ulama itu yang mana gitu. Kan peristiwa di itu sebenarnya ujian bagi keimanan gitu. Apakah kalau kita berdiam diri dengan membiarkan saudara-saudara kita seperti itu, masih beranikah kita mengaku kita sebagai mukmin gitu? Sementara kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Di mana rasa persaudaraan itu? Ketika Rasul mengatakan ma'amana bi rajulun bata sa'ban wa jaru jayun bijabi wa huwa ya'lam, tidak beriman dengan ajaran saya bahwa Islam kalau seorang bisa tidur dengan nyenyak sementara saudaranya nggak bisa tidur karena menahan lapar. Loh, saudara kita bukan tidak bisa tidur karena menahan lapar, mereka sudah dibantai, Pak. Sudah 62.000 yang dibantai. Ada yang bahkan dibakar hidup-hidup, ada yang dikubur hidup-hidup.
Ada yang dibiarkan mati sampai kelaparan, 270 lebih itu mati karena kelaparan. Masih berani kita mengaku muslim gitu. Kalau serangan Iran kepada itu bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat luas itu apa, Pak? Ya itu tadi, kepentingan kembali menguasai kejayaan Persia, mengembalikan lagi wilayah Persia. Jadi pemirsa jelas sekali bahwa itu adalah sebuah konfrontasi yang misi besarnya adalah membangunkan atau menegakkan ada kekuasaan, ada kekaisaran, ada hegemonik yang pernah ada. Kalau di Indonesia gimana, Pak? Update-nya gitu. Sehingga kan masyarakat umum ini sekali lagi yang mana nih si A? Emang kenapa sih A gitu kan gitu, karena beberapa bilang kan ya sudah kan kita sama-sama Islam, ngapain kita ribut-ribut. Nah itu kalimat itu jadi perlu dipahami, mohon maaf Pak Kiai, bahwa yang saya temui di bawah itu ya begitu. Jadi ketika kita mulai menegaskan itu, yang mementah oh itu kan profesor doktor, itu rektor, itu menteri agama atau menteri A, menteri B gitu kan. Nah ini yang perlu mungkin agar pemirsa masyarakat luas bisa memahami kita darurat Syiah loh gitu. Gimana Pak Kiai? Saya juga nggak habis pikir kalau itu keluar dari orang yang berilmu gitu ya. Artinya kalau dia memahami tentang Islam gitu ya. Karena kalau dia bisa memahami tentang Islam, maka dia dengan mudah akan membedakan mana yang hak, mana yang batil gitu kan. Mana yang mukmin, mana yang kafir. Karena salah satu fungsi daripada Al-Quran itu sebagai selain hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dia sebagai Al-Furqan, sebagai pemisah. Artinya ketika seorang memahami Islam dengan mudah, dia bisa membedakan mana mukmin, mana kafir, mana yang benar, mana yang sesat, mana yang halal, mana yang haram. Nah, kalau sampai orang sudah tidak bisa membedakan mana muslim, mana Syiah, ini udah saya yakin dia tidak memahami Islam. Sangat tidak memahami Islam. Syiah itu nggak ada sama sekali nilai Islamnya, Pak. Coba di mana yang ada nilai Islam itu? Syahadatnya berbeda, ya kan? Rukun iman, rukun Islamnya berbeda. Mulai dari azan sampai wudhu sampai sholatnya berbeda. Kitab sucinya berbeda, hadisnya berbeda. Mereka bikin hadis sendiri. Lalu samanya dengan Islam itu di mana? Lalu kita mengatakan ini kan sesama muslim dari mana itu? Yang ada itu mereka sangat luar biasa menghina Islam. Menurut saya tidak ada aliran sesat yang paling berani menghina Islam kecuali Syiah. Coba apa yang tidak dihina oleh mereka itu? Orang banyak tahu bahwa Syiah itu menghina para sahabat dan istri Rasul. Itu ya memang itu yang sering kali mereka ungkapkan. Sebenarnya mereka hina itu Allah. Allah mereka hina. Dan dulu setiap kitab suci diturunkan itu oleh Allah dipercayakan kepada manusia untuk menjaganya. Tapi manusia kemudian yuharrifunahum biafwahim, kata Allah. Mereka rubah-rubah sesuai dengan hawa nafsunya. Ada yang dibuang, ada yang dirubah-rubah gitu sehingga maknanya jadi nyimpang. Ada juga bahkan ucapan mereka masukkan dan terus diklaim itu sebagai firman Tuhan. Gitu. Maka ketika Allah menurunkan Al-Quran, dan ini akan berlaku sampai kiamat, Allah menjamin. Kali ini saya nggak akan percayakan lagi pada manusia untuk inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami sendiri kata Allah yang akan menjaga. Artinya Allah menjamin sampai dengan kiamat Al-Quran ini akan terjamin kesuciannya. Nggak akan ada satu huruf pun yang hilang. Kata Khomeini, Allah nggak berhasil memenuhi janjinya. Terbukti Al-Quran yang ada di tangan sekarang ini sudah bukan kitab suci yang asli. Kitab yang suci yang asli itu Al-Quran yang ada pada imam yang gaib itu. Yang disebut Mushaf Fatimi, yang jumlah ayatnya 17.000, 3 kali lebih tebal dari Al-Quran yang ada di tangan. Dan kata Khomeini dalam kitab Al-Hukumatul Islamiyah, tidak ada satu ayatnya pun yang serupa. Artinya, dia ingin mengatakan, Allah tidak berhasil memenuhi janjinya. Apa bukan penghinaan ini? Baik, pemirsa, kelihatannya ini mesti ada satu sesi khusus saya nanti menemui beliau. Bahasannya adalah kupas tuntas gerakan Syiah secara komprehensif. Sebelum kita masuk pada tema yang bergeser sedikit, bagaimana Ustadz Rahmat Baikuni memberikan pembahasan terhadap gerakan Syiah yang nggak terasa gitu ya, seolah-olah sama aja bayinya sama kita gitu. Gimana? Iya, sudah jelas sekali tadi sampaikan oleh Pak Kiai.
bahwa memang ini gerakan yang menjadi kepentingan musuh-musuh Islam untuk membuat Islam itu pecah. Ya. Dari sisi mana umat Islam bisa menerima mereka ya sebagai sebuah pemahaman di dalam Islam? Karena tadi sudah disampaikan dari sisi ideologi, dari sisi akidah sangat berbeda sekali. Sebab sekali lagi ini adalah merupakan instrumen politik Barat untuk memecah belah umat Islam dari dasar, sehingga umat Islam itu tidak pernah bersatu, tidak pernah mau komitmen pada Quran dan Sunnah. Dibikin abu-abu tadi. Sehingga tadi yang sangat disayangkan banyak ulama yang memandang seperti itu. Syiah itu merupakan bagian dari Islam. Dan saya sendiri pernah, ini sama ya sekali. Apakah Syiah yang ada di luar negeri, di Iran, ataukah Syiah yang ada di Indonesia? Saya kira sama. Ya. Tahun 2007-an kalau tidak salah, ada seorang jamaah itu telepon saya. Ustaz, tolong selamatkan anak saya. Dan saya kaget, ada apa ini? Betul? Enggak, datang aja ke rumah saya. Ini di daerah Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung, lalu saya datang, ternyata anaknya ini, yang dulu di SMP-nya rajin, di Rohis, SMA rajin di Rohis. Begitu kuliah, ya terjadilah deislamisasi, pendangkalan akidah, dan dia masuk Syiah. Ini di Bandung, dia masuk Syiah. Oh, itu maksudnya. Maka ketika saya tanyakan, kenapa Anda masuk Syiah? Kalau memang Syiah benar, tolong sampaikan pada saya. Ajak saya dan orang tua dan keluarga. Kalau memang itu benar sesuai dengan Quran Sunnah, coba kita ikuti. Tapi dia tidak mau bilang, tidak mau menceritakan itu. Ustadz harus ngobrol dengan Ustadz lagi. Nanti saya bawa Ustadznya. Nah, Ringkas cerita, janjian 3 hari berikutnya datang Ustadznya, kita bertemu. Nah, saya sengaja membawa Al-Quran, itu terbitan Beirut di Badan. Ada Tafsir Al-Bayan. Nah, kemudian saya bawa hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dari Yaman. Kita tahu di Yaman ada Houthi, Husin Baharudin Al-Houthi, di Lebanon ada Hasan Nasrullah. Begitu saya simpan, apa kata Ustadznya? Maaf Ustadz, Quran kita beda, hadis kita beda. Tadi, ini fakta di Indonesia. Jadi tidak jauh berbeda, karena Indonesia, Syiah di Indonesia kan dari mana lagi? Yang bukan dari Iran itu tadi. Nah, gerakan-gerakan semacam ini yang pada akhirnya sampai sekarang itu masih berkembang di kampus, ya bahkan di sekolah-sekolah, ya di Jawa Barat, di Bandung ini. Nah, apalagi di Indonesia. Nah, sayangnya hal seperti ini tidak menjadi sebuah fakta yang kemudian menyegarkan, dan kita sudah sampaikan pada penguasa, pada pemerintah. Ini loh bahaya Syiah, bukan hanya kepada mengancam akidah umat Islam, akidah masyarakat, tetapi juga tadi secara politik memiliki tujuan-tujuan politik yang berbahaya untuk NKRI. Nah, maka penyadaran-penyadaran semacam ini yang terus kita galakan. Ya, Anas ini sudah dari dulu berkembang sejak awal juga kan, melalui FU-nya juga, untuk menyadarkan umat ini loh bahayanya Syiah. Dan ini akidahnya Syiah. Bahkan kita sampai kepada DPR RI Pak ya, waktu itu. Ke DPR RI Komisi 8, kita menyampaikan disposisi kita pada mereka. Bahkan sampai kepada, saya masih ingat itu, pada yang sempat menjadi wakil presiden di negara ini, saya sampaikan itu. Ya, kami ngobrol langsung face to face. Tapi itu tadi, ya itu tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk menanggapi itu. Sehingga dilakukan tindakan tegas demi menyelamatkan akidah umat, bahkan menyelamatkan kedaulatan NKRI. Itu tadi saya sampaikan. Syiah ini tidak bergerak dari sisi ideologi semata. Mereka punya tujuan politik. Ya, mereka punya tujuan politik. Dan saat ini, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Khomeini, ambisi Khomeini dengan 5 tahapan, ya, yang 1 tahapan itu 10 tahun, ya, jadi 5 tahun ke 50. Ini sudah tahapan kelima, tahapan mematikan hasil. Ya, di mana orang-orang Syiah hari ini, mereka yakin bahwa ini adalah revolusi Syiah dunia. Revolusi Syiah dunia. Nah, dalam dialog itu saya dengan dia, banyak hal yang menurut saya, jangankan dengan akidah saya, dengan logika pun tidak masuk di akal. Nah, mereka meyakini bahwa Al-Mahdi Al-Muntazar, pemimpin dunia yang mereka tunggu-tunggu, yang mengalami kegaiban kubro ini, akan datang tidak lama lagi dalam waktu ini. Dari Samara, Irak. Dia akan membawa mushaf Quran yang sesungguhnya. Betul apa yang Pak Kiai dengan di depan saya tanyakan pada mereka, kepada ustadznya ini. Boleh saya lihat Quran yang sesungguhnya, versi Anda gitu, versi Syiah? Oh, masih disembunyikan. Loh, kenapa disembunyikan? Nah, kalau tidak disembunyikan, nanti kalian Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mentahrif lagi dan akan mentankisnya lagi, akan merubahnya dan akan mengurangi lagi. Ya, belum apa-apa mereka sudah negatif tinggi pada itu umat Islam. Terus kapan Quran itu akan dikeluarkan? Nanti menjelang kebangkitan Islam. Kan tidak masuk di akal. Bagaimana kita memahami mereka memiliki keyakinan yang benar, sementara kitab suci mereka disembunyikan? Lalu dari mana mereka selama ini membangun konsep akidah mereka dengan akidah mereka yang sesungguhnya? Pakai Al-Quran. Pakai Dengan Al-Quran yang ada di tangan kita. Menggunakan Al-Quran yang ada di tangan kita. Oh, tidak bisa. Ini harus mulai disebutkan. Kan tidak masuk di akal itu.
Terus kapan Tapi datang? begini, jadi pakai Al-Qur'annya itu dengan catatan, Pak. Jadi kenapa mereka masih mempergunakan Al-Quran yang ada di tangan kita? Karena Quran yang asli itu, yang mereka Mushaf Fatimi itu masih ada pada imam yang gaib. Nah, jadi sambil menunggu Quran yang asli itu turun dibawa oleh imam yang gaib ini, ya kita pakai dululah Quran yang ada. Ada sekarang. Hanya kan ini Quran yang kata Khomeini tidak ada satu ayat pun yang sama dengan Quran. Nah, dalam keyakinan mereka, para imam seperti Khomeini, kalau sekarang Khomeini, itu bisa berhubungan dengan imam yang gaib untuk menanyakan ini pelaksanaan ayat ini bagaimana di situ. Jadi dia ini memang Tidak masuk kalau di akal. kita ikut itu. Ya, bagi pemirsa sekalian, kelihatannya perbincangan memang membutuhkan satu bahasan tema khusus, besar, saya kira ya. besar. Nah, setelah kita untuk masuk pada bagian berikut, negeri kita baru kurang lebih berselang 12-13 tahun mendapatkan ujian kepemimpinan yang amburadul, yang melahirkan sistem sosial yang tidak karuan, meritokrasi yang tidak jalan, BBM naik sampai 17 kali, dan banyak hal yang membuat kita sekarang melihat multiplier efeknya. Semua orang tahu dan manusia itu masih hidup, dan padahal dia sudah tidak lagi jadi presiden, tapi kelakuannya masih seperti presiden. Kita hari ini berada di sebuah pusat perjuangan umat di gedung dakwah ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah, yang kebetulan di sini ada pimpinan utamanya yaitu Bapak Kiai Atian dan juga Ustadz Rahmat Baikuni yang dikenal dengan Ustadz Akhir Zaman dengan beberapa kawan-kawannya yang lain, termasuk Ustadz Ihsan Tanjung. Saya sudah beberapa kali ke rumah beliau, dan juga Ustadz Muhammad Zulkifli Ali. Sekarang kita masuk tentang manusia yang pernah menjadi Bupati Purwakarta. Kelihatannya menurut saya cukup serius ya, karena ada satu progres dan proses yang dia sudah sampai membuat satu kalimat dari kalangan masyarakat bawah, Bapak Aing. Bapak Aing itu kelihatannya menjadi satu hal yang legend ya. Beberapa kali saya masuk memberikan memberikan pandangan terhadap beberapa hal yang beliau lakukan. Nah, kita awali dengan Pak Kiai kita. KDM merupakan suatu sosok yang membuat masyarakat itu tersihir. Inilah adalah presiden masa depan atau pemimpin Indonesia 2029. Dan kelihatannya kalau tidak dilakukan kantor yang sistematis, kantor yang logis, dan kantor yang TSM, bisa kejadian nih Pak Kiai. Kelihatannya KDM perlu dibahasakan kepada masyarakat. Apakah sehebat itu beliau sehingga masyarakat begitu ingin punya pemimpin Bapak Aing? Kalau dekat, saya tidak terlalu dekat dengan yang bersangkutan itu. Tapi mengenal yang bersangkutan sudah lama. Karena saya dulu, waktu masih wakil bupati, saya masih sering diundang ceramah ke Purwakarta. Gitu. Nah, jadi dia sering ngasih sambutan gitu. Nah, saya sudah mulai melihat sambutannya, sudah mulai bertanya-tanya ini siapa gitu ya. Karena agak lain gitu, dari mulai penampilan sampai isi sambutan. Itu di tahun berapa tuh Pak Kiai? 2015, 2010? Oh enggak, sebelumnya. Oh, Sebelumnya. 2010-an mungkin ya. Saya lupa lah tahun itu. Sampai akhirnya dia jadi bupati, saya semakin sering diundang oleh para ulama di sana. Karena selama yang bersangkutan jadi bupati itu, ya para ulama dan umat Islam itu sangat resah sekali. Sampai ada istilah mereka nggak ada satu minggu tanpa demo. Sehingga saking resahnya sempat para ulama di Purwakarta itu pernah mengadukan yang bersangkutan ke Polda Jawa Barat. Karena dianggap sudah menghina Islam itu. KUHP 156 itu. Yang mereka pakai itu. Tapi kasusnya nggak berlanjut ya. Nggak berlanjut itu. Jadi ketika yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat, cuma satu kekhawatiran saya, ini bakal terjadi kegaduhan yang sama. Karena ya pengalaman saya waktu
diundang oleh para ulama, ya memang karena mereka gelisah, resah karena yang bersangkutan ini tidak kemudian hanya melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang bupati, tapi lebih kepada mencoba untuk menyebarkan apa yang menjadi paham yang bersangkutan, apa yang menjadi keyakinan, atau kalau saya agak berat menyebut itu sebuah agama, lebih kepada keyakinan lah gitu ya, keyakinan atau pahamnya itu. Nah tentu ini jadi masalah ketika paham itu mau dia sebarkan di tengah masyarakat yang beragama Islam. Apalagi sekarang di Jawa Barat. Jawa Barat itu mayoritas Muslim. Bahkan Jawa Barat itu provinsi yang dikenal sebagai basis Islam. Sehingga dalam beberapa tulisan saya belakangan ini saya mengingatkan yang bersangkutan agar cobalah yang bersangkutan fokus dalam posisi dia sebagai pejabat, sebagai gubernur. Jangan membawa keyakinan itu, apalagi dengan menyebarkan keyakinan itu kan berat sekali untuk umat Islam menerima, karena dia dalam pandangan umat Islam itu jelas musyrik gitu. Jelas sangat syirik, sangat musyrik gitu. Nah, kelihatannya memang gaya beliau itu adalah gaya one man show lah gitu ya. Dia nggak peduli dengan siapapun, termasuk kepada ulama. Dia nggak peduli juga dengan wakil rakyat. Dia jalan sendiri dengan apa yang di benaknya itu. Itu kesan yang, sehingga kenapa kehebohan itu bukan hanya saja dari umat Islam. Kalau dari sisi umat Islam, ada beberapa catatan yang saya lihat itu yang sudah membuat heboh di Jawa Barat. Pertama, dia pernah mengusulkan agar Nyi Roro Kidul itu menjadi ikon untuk para wisata di Pangandaran. Ini membuat reaksi dari para ulama dan sebagainya, akhirnya nggak jadi gitu ya. Lalu kemudian ada juga beliau menentukan syarat untuk seorang pria menerima bansos itu harus vasektomi. Ini tanpa koordinasi dengan para ulama. Tanpa koordinasi dengan para ulama. Yang jelas Majelis Ulama sudah mengharapkan itu gitu ya. Sehingga ini pun timbul lagi permasalahan. Lalu yang juga membuat resah para pesantren dan ormas-ormas Islam, beliau kemudian menghapus anggaran bantuan kepada pesantren yang selama ini diterima oleh. Dan sudah dihapus itu? Sudah dihapus, Pak. Sudah dihapus itu. Sehingga terus, ini beberapa saja catatan saya ya, merubah nama rumah sakit Al Ihsan tanpa juga membicarakannya dengan para ulama, terutama mereka yang dulu terlibat di dalam ikut membangun rumah sakit. Karena dulu itu yayasan, Pak, bukan milik Pemda. Walaupun kemudian akhirnya diambil oleh Pemda. Ini sejarahnya dulu memberi nama itu dengan istikharah segala macam gitu kan. Karena itu adalah nama yang mungkin yang terbaik. Dan selama ini, selama puluhan tahun ini nggak ada masalah dengan dia nama. kan nyebut katanya itu di rumah sakit itu ada korupsi. Karena korupsinya sudah kronis, kacauannya kronis, maka untuk menghilangkan itu ganti namanya gitu. Kata dia begitu tuh diantara yang dia bertutur. Itu lebih menyakitkan lagi bagi umat Islam gitu. Karena nama Al Ihsan itu adalah nama yang sangat baik sekali gitu. Kalau nama itulah yang membuat ada korupsi, itu tuduhan yang sangat serius kalau menurut saya itu ya. Tuduhan yang sangat serius. Kalau saya baru mendengar malah itu, kebetulan kan saya juga sempat memunculkan tema itu Pak, dan saya diterang, diterang habis saya. Ya. Jadi lalu yang lainnya memang buruknya hubungan eksekutif dan legislatif. Ya itu dirasakan ya, dengan PDIP kemudian melakukan walkout gitu ya. Lalu kemudian ada salah seorang anggota dari Partai Nasdem yang dia mengatakan sudah 3 periode saya jadi anggota DPRD itu. Baru kali ini saya merasakan hubungan yang sangat tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif. Karena dia jalan sendiri, terutama setelah pidato yang bersangkutan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jabar di Cirebon, tanggal 7 Mei, di mana dia menyatakan bahwa rapat dengan DPRD itu tidak diperlukan lagi, itu hanya buang-buang waktu saja untuk mengambil keputusan itu. Ya tentu wakil-wakil rakyat pun merasa seperti ditinggalkan, nggak dianggap gitu ya. Jadi, nah kemudian ada lagi sekarang langkah yang dilakukan bahwa anak-anak nakal itu dimasukkan barak militer. Nah apakah
Yang ini langkah ini sudah dibicarakan, sudah dilakukan penelitian, dilibatkan orang-orang ahli ilmu jiwa anak, ahli pendidikan. Apakah betul anak-anak yang nakal itu kalau dibawa ke barak militer itu tidak akan menghancurkan justru mental mereka? Ini kan harus dengan penelitian, Pak. Harus melibatkan orang-orang yang ahli dalam bidang ini. Jangan-jangan nanti malah dilempar ke sana semakin hancur jiwa mental anak-anak itu gitu ya. Ini beberapa contoh saja itu ya. Jam sekolah yang digeser. Jam sekolah yang ada digeser gitu ya. Orang. Nah, itu. Jadi banyak sekali lah kalau saya kira ya, sehingga dari mulai yang bersangkutan itu menjadi gubernur sampai sekarang yang kita rasakan adalah kegaduhan di masyarakat itu. Dan itu yang sejak awal saya sudah menyampaikan di beberapa kesempatan, saya cuma khawatir itu. Sekali lagi saya tidak ingin mencampuri urusan keyakinan seorang. Orang mau beragama atau tidak itu urusan pribadi. Saya tidak akan mencampuri urusan itu. Dia mau beragama atau tidak, mau punya keyakinan apapun, itu hak yang dijamin oleh Allah. Itu diberi kebebasan oleh Allah. Manusia itu mukmin atau mau kafir gitu. Itu nggak ada masalah. Saya nggak peduli orang itu mau kafir apapun, mau musyrik apapun, mau punya agama atau tidak. Itu saya nggak ada urusan itu. Tapi ketika itu kemudian dicoba ditanamkan dan itu bisa mengganggu atau bisa mempengaruhi keyakinan akidah umat, nah kita harus terpanggil. Itu jadi masalah. Kelihatannya ada hal yang akan kita dalami perihal beliau. Kita coba konfirmasi kepada Ustaz Rahmat Baik. Tadi Kiai Atian memberikan informasi bahwa beliau 15, 17 atau 20 tahun yang lalu kurang lebih hadir di saat beliau menjadi pejabat di Purwakarta. Kok orang model begitu yang masalahnya seabrek-abrek bisa jadi gubernur Jawa Barat? Ada apa nih? Iya. Ada beberapa kepentingan yang ada di dalamnya mengusung beliau ini. Di antaranya kepentingan itu tadi ideologis ya. Kepentingan untuk membangkitkan sebuah pemahaman yang sebetulnya sudah lama di Jawa Barat ini. Namun dia mencari ranahnya di perpolitikan. Nah, pemahaman ini tadi merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk menggolkan misi sekelompok orang yang memiliki pemahaman seperti itu. Ya, nah sayangnya pemahaman seperti ini tidak dipahami oleh masyarakat Jawa Barat. Itu tadi. Memang sekali lagi bahwa tadi sudah dijelaskan Pak Kiai ya, masalah keyakinan agama itu ya itu terserah masing-masing orang. Nah itu tadi, tapi kalau sudah bersentuhan dengan akidah kita ini luar biasa. Kita harus memberikan penetrasi pada masyarakat. Ya, ini masalah yang berat begitu sebenarnya karena resistensinya cukup besar juga nanti. Iya. Ya. Sangat besar sekali. Mungkin masalahnya, kalau saya melihatnya begini, Pak. Bukan hanya masalah di Jawa Barat, masalah nasional. Kok bisa gitu kita memilih Jokowi? Ini umat Islam kok bisa memilih Jokowi? Iya. Kita 2014 Forum Ulama Umat Indonesia ketika baru pertama kali dia mencalonkan diri untuk jadi RI 1, FUI sudah mengeluarkan fatwa haram memilih Jokowi. Jadi kita sudah baca itu siapa dia, apa latar belakangnya dan sebagainya. Kita sampai mengeluarkan fatwa itu. Yang saya nggak habis pikir kenapa tadi itu ya ormas-ormas Islam ini kemana itu? Kalau umat kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya mereka, Pak. Kalau berdasarkan penelitian itu yang saya pernah baca itu 69 atau 70 sekian gitu. Masyarakat itu hanya berpendidikan sampai kelas 7, Pak. Yeah. Nah masyarakat yang seperti ini dengan mudah bisa diombang-ambingkan saja, Pak. Dengan bansos, dengan apa bisa diobang-ambingkan untuk memilih siapa yang bisa membayar mereka. Nah masalahnya sekarang kemana para ulama, Pak? Kemana ormas-ormas Islam? Kenapa mereka tidak membimbing itu, tidak membimbing umat? Ini haram untuk dipilih. Masa sekarang ulama nggak tahu, nggak bisa membedakan mana yang layak untuk menjadi pemimpin, mana yang tidak? Nah, itu terjadi mungkin pada masa sampai bisa 2 periode, banyak kan? Sampai bisa 2 periode. Nah, kalau yang mau menilainya itu bukan ormas Islam, bukan ulama, oke lah gitu ya. Ini kalau ulama sampai tidak bisa menilai ini aneh juga kan itu.
Kalau menurut saya akhir situasi ini buat saat Ahmad Baikuni dan Pak Kiai, kita akan bisa mengulangi lagi ketika kita tidak mampu melakukan membangun mental. Kita ini kan punya respon yang sigap tentang bencana alam. Kalau ada bencana alam kita sumbang ini. Tapi bencana politik tidak pernah menjadi hal yang kita lakukan deteksi dini. Menurut saya kita perlu ada deteksi dini, kita perlu ada katakanlah nanti ujungnya amputasi dini, sehingga walaupun kita maunya menang, tapi walaupun kita kalah, ikan kita nggak menduga, tahu-tahu bros menang. Gimana agar 2029 kita nggak membiarkan manusia-manusia gini jadi orang nomor 1 di Indonesia? Selama kita diam, selama kita tidak berbuat, selama para ulama juga mengambil sikap, maaf saya sebut tadi setan bisu, itu selama ini setan aja bisa jadi pemimpin di negeri ini, Pak. Gawat. Semua bisa diatur, Pak. Semua akan bisa diatur dengan uang. Kekuasaan apapun dengan uang bisa selesai, Pak. Setan aja bisa jadi naik gitu. Atau Pak Kiai pernah kali ya mengalami didekati orang atau perwakilan orang tertentu untuk membuat Bapak jadi bisu gitu? Pernah ngalamin itu? Oh, itu sejak lama, Pak. Sejak lama. Tapi insya Allah nggak mempan, Pak. Ya, karena mungkin saya sejak seingat saya mungkin 90-an, awal 90-an itu. Gencarnya yang berdatangan Upaya mendekati untuk menjadi setan bisu gitu. Untuk menjadi setan bisu minimal itu. Paling tidak, kalau tidak bersikap itu, jangan bicara lah gitu. Nah itu sudah saya alami sejak awal 90-an. Dan itu ada hadiah untuk itu ya? Saya, karena saya tidak menerima apa-apa dan mereka melihat tidak berhasil, maka mereka sudah sehingga tapi lah saya nggak perlu lah cerita itu lagi. Iya. Tapi yang pasti mereka sudah hafal sehingga mereka tidak lagi ada usaha semacam itu lagi karena mereka sudah hafal dengan sikap saya. Karena ya memang begitu cara-cara mereka untuk membuat orang itu menjadi bisu gitu. Untuk tidak bersuara. Jadi saya kembali pada masalah tadi, selama kita tidak bersatu, selama umat ini tidak diarahkan, selama itu juga kita akan terombang-ambing, dipermainkan jadi makanan, kata Rasul tadi, menjadi makanan segelintir orang dengan ternak-ternak piaraannya, oligarki dengan ternak-ternak piaraannya. Mereka punya segala-galanya, kekayaan harta dan segala macam, semua bisa dikendalikan, Pak, dengan itu. Untuk mengendalikan yang 70% yang tadi pendidikannya hanya sampai kelas 7 itu. Mereka tinggal diberi saja uang, dilempar-lempar seperti, saya terus terang sempat mendidih darah saya melihat itu, Pak. Gaya kolonialis, gaya Jokowi, misalnya di mobil itu bawa sembako, bawa pakaian dilempar-lempar. Saya jadi teringat saya di rumah karena biara binatang itu, saya kadang-kadang ngasih binatang itu dengan melempar makanan. Selebihnya itu yang terpaksa saya lempar, Pak. Ada yang saya beri makan di tangan itu, Pak. Saya masih ingin menghormati binatang itu supaya tidak melempar makanan itu dengan cara dilempar gitu kan. Saya ingin lebih suka kalau dia makan dari tangan saya. Kok manusia dengan seperti itu? Betapa hinanya rakyat itu diperlakukan seperti itu, Pak. Tapi mungkin rakyat yang miskin itu, bagi mereka memang mereka kelaparan. Mereka butuh itu. Mau dilempar, mungkin mau dicaci maki, mereka asal dapatkan, nggak ada masalah. Ini akan dimanfaatkan. Sehingga saya katakan, setan pun bisa terpilih, Pak. Kalau dengan cara seperti itu. Nah sekarang masalahnya, bukankah ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan sebagainya itu katanya punya umat yang 100 sekian juta dan sebagainya, atau sekian puluh juta. Kalau mereka diarahkan, lalu kemana ini umat ini? Kemana diarahkannya? Apa nggak diarahkan atau gimana itu? Saya kira kalau saja ormas Islam betul-betul mengarahkan, sehingga memberikan arahan yang jelas pada umat, saya yakin bagaimanapun laparnya, umat masih akan panut pada kiainya, pada ulamanya. Baik, pemirsa, kita akan sampai menjelang akhir. Sebelumnya kita coba pungkasi Ustaz Ahmad Baikuni. Monitor, bisakah kita membangun kekuatan umat dengan para partisipan yang berpihak pada aspirasi umat dan dia bisa dikalahkan untuk tidak duit. Nah, gimana nih? Kalau begini terus ya kalah terus kita.
Ya, bisa Ustaz, insyaallah. Bisa. Dengan izin Allah SWT. Ya, melalui tadi ada beberapa lembaga-lembaga di kaum muslimin, termasuk umat Islam ya kita dekati, kita satukan mereka dalam satu ruangan, kita sampaikan ini loh kondisi umat, kita paparkan. Nah, umat seperti ini, ya maka kita harus sama-sama kita bersatu untuk memberikan pemahaman yang lurus pada mereka. Ya, itu menurut akidah. Bagaimanapun akidah dulu yang harus diselesaikan. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang tadi punya posisi, punya banyak masa dan punya potensi untuk mempersatukan umat ini, ya kita dekati. Kita silaturahmi, kita satukan, kita coba komunikasikan pada mereka, yuk kita lakukan sebuah penyelamatan umat ya, agar umat ini tidak menjadi objek dari peradaban musuh-musuh Islam. Kemudian ada tugas besar yang dipikul oleh umat Islam ya, apalagi masa-masa yang memang sangat dibutuhkan sekali peran umat Islam di Indonesia biasanya. Nah, dengan dilakukan rekonsiliasi dengan silaturahmi dengan ulama-ulama besar ini, ya, insya Allah akan menjadi sebuah kekuatan yang untuk pada Termasuk akhirnya juga kegiatan-kegiatan, upaya-upaya yang membuat mereka punya kemandirian finansial betul, ya. mau Membuat bidang mereka finansial, pendidikan, ya, pendidikan, finansial, dan dari secara hukum dan sebagainya. Ya, ibarat jari lah, kalau masing-masing kan punya fungsi yang berbeda, bentuk yang berbeda. Kalau kita berjuang hanya dengan telunjuk misalnya berkelahi, ya telunjuk yang patah. Ya, apalagi dengan ini bukan untuk berkelahi, ini untuk berdamai. Tapi kalau kita satukan, luar biasa. Itulah umat Islam saat ini. Berbeda ormas, berbeda mata, tapi kita satukan menjadi sebuah kekuatan. Nah, satu lagi, itu memang perjuangan. Harus butuh figur sentral yang bisa mempersatukan. Nah, ini Harus persoalan ada yang ini. sering saya sampaikan beberapa kali. Pemirsa, Iya. judul besar kita kali ini adalah kondisi ketidakberdayaan umat. Subhanallah, sebuah judul yang sempat menjadi katakanlah gugahan dari guru kita, Pak Kiai kita. Maka sebagai closing, apa yang perlu menjadi perhatian Pak Kiai untuk jangan berlama-lama kita dalam keadaan tidak berdaya. Jangan berlama-lama kita meratapi kekalahan. Jangan berlama-lama kita menghitung-hitung kekalahan gitu. Paling tidak kondisinya memang begini Pak Kiai. Kondisi memang begini Pak Ustadz. Sebagai closing, sebagai pernyataan penutup di sesi waktu kita yang sudah cukup ini, apa yang perlu dan selalu kita ingat dan kita. Saya hanya khawatir gitu, mungkin umat atau mungkin di kalangan para ulama merasa bahwa kita sudah selamat dengan hidup kita seperti ini gitu. Kita sudah beriman pada Allah, kita sudah melakukan amal soleh, mendidik santri di pesantren dan sebagainya. Mungkin kita lupa bahwa di Quran surah Al-Asr itu Allah bersumpah itu. Wal asr innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu rugi. Dan hanya Allah yang berhak menentukan apakah kita ini rugi atau beruntung. Lalu sifat yang umum ini dikecualikan dengan huruf istisna illa, kecuali allazina amanu. Mereka yang beriman wa amilus sholihat. Dan beramal saleh. Lalu, apakah dengan beriman dan beramal saleh seorang sudah bisa selamat dari ancaman lafi khusrin? Tidak, kata Allah. Kalau dia hanya beriman dan beramal saleh, dia hanya memikirkan untuk menyelamatkan diri dia sendiri. Sedangkan dalam Islam tuh tidak bisa selamat seseorang ketika dia hanya memikirkan dirinya. Lalu dia biarkan orang lain mau tersesat kah, mau apa, itu urusan pribadi. Orang yang punya prinsip seperti ini, itu tidak selamat. Sehingga muncullah kriteria watawasau bil haq. Dia harus menegakkan kebenaran, saling mengingatkan dalam kebenaran. Jadi nggak bisa orang kemudian berdiam diri dengan kebatilan. Yang penting kita selamat, yang penting kita soleh dan sebagainya. Itu nggak soleh. Itu nggak selamat menurut Allah. Nah, saya pikir sudah saatnya kita semua yang memang tahu mana hak, mana batil, yang sudah bergelar ustadz atau ulama dan kiai itu, untuk segera bangun untuk segera menyampaikan mana yang hak, mana yang batil itu, untuk membimbing umat. Nggak bisa umat dibiarkan. Umat tersesat itu, menurut saya masih lebih ringan bagi dia itu. Karena pertanggungjawabannya itu di akhirat itu adalah kenapa dia tersesat. Gitu. Paling dia akan disalahkan oleh Allah ketika dia kenapa tidak berusaha untuk mencari ilmu. Saya nggak membayangkan berapa berat bagi seorang ulama ketika membiarkan sekian juta umat itu tersesat.
Semua yang sekian juta itu akan menuntut di hadapan Allah. Kenapa dia diam? Kenapa dia biarkan kami tersesat? Lalu kita mau bicara apa di depan Allah ya? Jadi banyak juga nih setan bisunya. Banyak. Baik, pemirsa, kita minta kepada Ustaz Rahmat Baikuni, apa nih closing statement untuk sesi kita tentang keterpurukan umat, kekalahan dan berbagai hal yang tentu kita tetap harus optimis untuk menghadapi hari-hari ke depan. Ya. Allah SWT sudah menyampaikan bahwa bumi ini Allah wariskan pada hamba-hamba yang soleh. Dalam surat Al-Anbiya 105. Rajim melakukan kata fi zaburi min ba'di dzikri anal arda yarsu bersoleh. Nah, artinya ada potensi. Umat ini besar potensi ini. Tanpa kita bayangkan kalau potensi ini dikelola oleh orang yang benar, wah dahsyat kekuatannya. Pertama dari segi jumlah, umat Islam ini mayoritas. Ya, dengan jumlah yang sebesar ini, dalam putusan itu tadi lah, selesai. Contoh saja ya, contoh masalah Arab, masalah Palestina. Palestina ini oleh kurang lebih 4,29 juta muslim. Di sekelilingnya ada 364,76 juta jiwa muslim Arab. Kurang apa gitu? Kok tidak bisa untuk menyelesaikan masalah? Dan padahal yang dihadapi ini tidak lebih dari 9,6 juta Yahudi. Itu tadi. Rasulullah sudah menegaskan, berjamaah, bersatu. Ya, potensi ini yang harus terus kita upayakan. Kita sadarkan para ulama itu tadi, yuk kita bersatu, berjamaah. Karena ada yang berjamaah, kekuatan itu ada. Ya, Rasulullah sudah mengatakan, yadullahi mal jamaah. Pertolongan Allah, perlindungan Allah, ada ketika kalian berjamaah. Mustahil tanpa berjamaah kita akan bisa menang, tidak. Ya, yadullahi mal jamaah. Pertolongan Allah ada ketika umat Islam berjamaah. Dan ketika kita berpecah belah azab. Nah, fakta ini yang terjadi harusnya menjadi sebuah kesadaran besar bagi ulama tadi. Sudah saatnya kita bersatu, lupakan perbedaan, perbesar persamaan. Ya, di depan ada musuh kita yang sama. Yuk kita hadapi bersama-sama, insya Allah. Tapi tidak bersama Syiah ya? Oh, tidak. Itu tadi makanya kita lakukan penetrasi, penyadaran pada umat-umat, hal-hal yang bersifat sesat itu tinggalkan. Maka ini tidak boleh berhenti, insya Allah. Pak Kiai, mohon maaf saya menyatakan ini karena saya kan memang relatif berhadapan banyak dan sering suka dipesenin. Jangan ngomong Syiah ya, gitu. Jadi Pak Kiai perlu tahu juga. Jadi panitia itu kadang-kadang membisikkan itu, bukan hanya panitia. Bahkan sebagai refleksi ya para pemirsa. Tapi harus dipahami ya, terutama oleh para Syiiyin, ya, orang-orang Syiah. Sebenarnya kita nggak ada masalah dengan Syiah itu, Pak. Kita nggak ada masalah. Dari segi prinsip, orang punya hak untuk memilih jalan hidupnya. Gitu. Allah berikan kebebasan. Sampai orang mau ateis sekalipun itu ada. Gitu. Yang kita hanya melaksanakan, bukan ingin mencampuri hak orang. Saya pernah berdebat dengan salah seorang tokoh Syiah itu ya, karena saya memang mendampingi pemikirannya sejak Syiah ini mulai berkembang di Indonesia. Gitu. Sekarang dia sudah baru meninggal. Gitu. Itu saya dampingi sejak 84, Pak, tahun 84. Saya dampingi itu. Saya katakan saya tidak peduli Anda mau Syiah, mau apapun agama Anda, itu serah-serah. Gitu. Saya hanya peduli bahwa saya punya kewajiban sebagai seorang Muslim untuk menyelamatkan umat. Mengingatkan umat, hati-hati ini akidah yang salah. Ini adalah ajaran yang sesat. Bahwa Anda memang mau Syiah, mau apapun itu Anda. Itu saya nggak bisa mencampuri hak seseorang untuk menentukan pilihan keyakinannya. Tapi saya akan salah di mata Allah kalau saya berdiam diri. Untuk menjelaskan pada umat. Saya akan dituntut oleh umat. Kenapa Anda tidak bicara? Baik, pemirsa, selesai sudah pertemuan kita hari ini dan kita ucapkan terima kasih pada Pak Kiai, sama-sama kepada Ustaz Rahmat Baikuni. Barusan kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang keterpurukan umat dan kelihatannya saya ingin menyatakan bahwa betapa malunya saya membersamai guru-guru kita ini untuk pembahasan seperti ini. Tapi paling tidak ini dorongan kuat untuk saya terus menambah kualitas, kapasitas dan kekuatan-kekuatan keilmuan yang kata kunci daripada pertemuan ini adalah yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah itu bersama orang-orang yang berjamaah. Kita juga dipesankan Al-Quran, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Dan banyak ayat-ayat lain. Saya Alfian Tanjung membersamai Pak Kiai Atian bersama Ustaz Rahmat Baikuni URB. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dalam agenda kali ini. Uat bertamu plus. Kenapa plus? Plus di studio Anas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.